Mang, lagi ngerjain apa, Mang? Ini orang lagi ngerjain tugas buat UAS. Matkul apa, Mang? Inilah tentang kebudayaan gitu. Oh, oke oke. Kok Kalau Mang, orang izin ke WC dulu ya. kok si Alek kenapa jarang masuk kuliah ya? Udah setahu orang Mas itu udah males sih kuliah. Terus kalau akhir-akhir ini mah emang situ lagi sakit aja. Walah, GWS deh. Serius amat, Mang. Ngerjain apa sih, Mang? Ini tentang kebudayaan. Jadi orang tuh kan dapat tugas disuruh mempelajari warisan budaya gitulah. Nah, orang tuh spesifiknya ngambil topiknya itu tuh pamali, ya kayak mitos-mitos gitulah. Ayo Mang sendiri percaya nggak sih sama yang gitu-gitu, Mang? Begitu-begitu apaan sih? Ya itu, Mang, pamali sama mitos. Ya gimana ya, ini juga orang masih belajar juga. Sebutin, Mang, pamali-pamali yang kita tahu. Dari gunting kuku nggak boleh malam-malam, nyapu harus bersih biar jodohnya nggak berewokan, atau nunjuk kuburan yang jarinya bisa bengkok atau busuk. Kalau orang sih nggak percaya yang gitu-gitu ya. Kuno, eh. Lah, udah main tidur aja tuh orang. Udah bangun kok. Jam berapa sekarang, Mang? Udah jam segini, eh. Mang, orang cabut dulu ya. Lah, udah balik aja. Nggak apa-apa, cabut aja jam segini. Hati-hati ya. Yuk, dan Mang. Yo. Mang, orang lupa kacamata, eh. Bertanya. Nun, Mang. Yo. Hati dah. Lah, ada kuburan ternyata di sana. Baru juga tadi dibahas di kosan si Amang tentang mitos-mitos. Aneh sih orang-orang zaman sekarang masih percaya yang gitu-gitu. Kuno, kuno. Lah, apa salahnya dari nunjuk kuburan? Cuma nunjuk gitu-gitu doang. Masa jadi buntung? Aneh. Hmm. Mana kenapa kok? Mama, mama baik-baik aja itu. Oh enggak, ya udah tuh, ya.
Mana tadi kenapa? Santai, relax. Bentar. Minum dulu nih. Memang. Yuk, relax. Sok cerita tadi kenapa? Ya Mang, orang tuh mimpi buruk tadi. Aneh sih mimpinya. Orang tuh udah ngerasa udah pulang dari kosan Mang. Cuma pas ya kan biasa orang pulang lewat jembatan Cicin itu ya. Dan tadi jembatan Cicin itu ada kuburan. Karena yang tadi Mang bahas matkul itu tugas yang mitos-mitos kan orang nggak percaya ya. Ya. Ya udah orang istilahnya sompral lah. Orang nunjuk-nunjuk, ngata-ngatain. Udah pas orang nyampe rumah tuh tiba-tiba ada bendera kuning di depan rumah orang. Makanya pas tadi orang bangun tuh orang langsung nelpon mama nanyain kabar. Soalnya panik. Kirain itu beneran, Mang. Ya, gimana ya? Lagian mana sombral sih tadi ngata-ngatain Pak Mali. Yuk. Bentar kok. Nah, kan kebetulan orang tuh tugas tuh ngebahas tentang pamali ya. Nah, yang orang simpulin sih, jadi pamali itu hadir buat kayak jadi rem sosial gitu. Nah, jadi kayak pengingat lah biar nggak semena-mena lah gitu. Nah, salah satunya tuh ada larangan menunjuk kuburan pakai jari telunjuk. Nah, konon sih kata beberapa orang atau beberapa sumber yang orang baca ya, kalau nekat menunjuk tuh ya jari kita tuh bisa kayak bengkak, membusuk, atau bahkan si penunggu kuburannya itu ngikutin kita sampai ke rumah. Nah, jadi pamali itu tuh sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini tuh di Indonesia emang udah cukup lazim ditemui lah, dimana tradisi lisan ini tuh sebenarnya membentuk karakter dan diwariskan juga secara turun-temurun. Jadi dia tuh bisa dibilang menyatu di masyarakat gitulah. Nah, tradisi lisan ini bukan hanya sekadar dongeng atau mitos, tapi tradisi lisan itu kayak bagaimana cara manusia terdahulu tuh membangun kehidupan. Nah, terus mereka juga memberikan batasan lewat pesan verbal. Jadi dari sini tuh lahir yang namanya pamali kayak gitu. Oh, Ya, ya. halo semuanya. Saya Alfi. Saya Haidar. Jadi pada kesempatan ini kami berdua akan menjelaskan mengenai apa itu pamali, yang lebih spesifiknya pamali menunjuk kuburan menggunakan jari telunjuk. Baik, jadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Kemudian kebudayaan itu mengikat dan juga ikut menjadi karakter di tiap individunya. Salah satu bagian dari kebudayaan yaitu tradisi lisan. Nah, menurut James Dananjaya, tradisi lisan merupakan bagian dari kebudayaan yang tersebar dan kemudian diwariskan secara turun-temurun secara tradisional di masyarakat. Adapun dalam penyebarannya biasanya dari mulut ke mulut, dan terkadang apa yang disampaikan memiliki versi yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Vansina, tradisi lisan adalah pesan verbal atau tuturan yang disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan, diucapkan, dinyanyikan, dan disampaikan dapat dengan menggunakan alat musik. Tradisi lisan juga mengandung beberapa komponen utama yang membangun isi dari apa yang coba disampaikan. Di antaranya mengandung cerita, mitos, legenda, dan dongeng. Selain itu, tradisi lisan tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan saja, tetapi juga mengandung tentang bagaimana manusia membangun kehidupannya dan memberikan batasan pada setiap perbuatannya. Mitos juga sering digunakan sebagai aturan yang biasa diikuti dan dipercaya oleh sebagian masyarakat, seperti halnya aturan agama dan norma sosial yang menjadi aturan tertentu dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat setempat. Kebanyakan mitos yang berkembang di masyarakat Nusantara terdiri dari mitos tradisi lokal dan mitos alam yang memuja roh-roh halus seperti dewa gunung, dewa laut, dewa pertanian, atau dewa bumi.
Seperti dijelaskan sebelumnya dalam tradisi lisan, terdapat unsur mitos. Dalam hal ini, mitos juga menarik untuk dibahas karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Mitos juga tidak hanya mengisahkan cerita mistis dan magis, tetapi juga sebagai batasan untuk manusia dalam melakukan setiap tindakannya. Dengan demikian, mitos ini juga merupakan sistem informasi yang menyampaikan suatu pesan yang kemudian menjadi bagian dari kepercayaan publik dalam sistem. Nah, dari hadirnya mitos yang menyatu dalam kehidupan masyarakat, kemudian lahirlah pamali yang juga erat kaitannya dengan mitos. Pamali ini juga merupakan tradisi lisan karena ia juga disebar dari mulut ke mulut dan membentuk suatu pengetahuan baru di kehidupan masyarakat. Pantangan atau pamali umum ditemukan di kehidupan masyarakat Sunda. Pantangan sendiri adalah larangan sosial yang erat kaitannya dengan kata-kata, benda, atau tindakan. Adapun pamali sendiri merupakan norma adat yang tidak tertulis yang biasanya diturunkan secara turun-temurun. Dalam hal ini, pamali terbentuk dari masyarakatnya itu sendiri. Contohnya seperti duduk di depan pintu, menyapu tidak bersih, duduk di atas bantal, menunjuk kuburan dengan telunjuk, dan masih banyak yang lainnya. Pamali memang terdengar tidak masuk akal atau bahkan tidak ada dasarnya. Meskipun begitu, pamali tetap memegang peran penting dalam memberikan nasihat, peringatan, atau larangan agar manusia senantiasa mengetahui batasan dalam bertindak. Salah satu mitos yang paling terkenal di masyarakat kita adalah larangan menunjuk kuburan, terutama menggunakan jari telunjuk. Cerita yang beredar di masyarakat cukup menyeramkan. Katanya kalau kita nekat menunjuk kuburan, jari kita bisa bengkak, bengkok, atau bahkan membusuk. Ada juga yang bilang kita bakal diikuti oleh penunggu kuburan ini sampai ke rumah atau mendapatkan nasib buruk. Bahkan ada versi yang lebih menakutkan, yaitu bisa menyebabkan kita meninggal dunia. Hampir semua narasumber mengetahui cerita ini dari lingkungan terdekat mereka. Informasi ini dapat dari orang tua, kakek nenek, atau teman sepermainan. Cerita ini terus hidup karena sering diucapkan oleh orang tua sebagai peringatan spontan saat melihat anak-anak mereka bermain sembarangan di area pemakaman. Bagaimana orang-orang menanggapi mitos ini? Ternyata ada perbedaan menarik antara generasi. Orang tua atau mereka yang tinggal di lingkungan yang masih kental adatnya biasanya sangat percaya dan takut pada akibat mistisnya. Mereka kan langsung menegur keras jika mereka melihat ada yang menuju kuburan. Sebaliknya, anak-anak muda atau mereka yang berpendidikan modern memiliki pandangan yang berbeda. Mayoritas dari mereka sebenarnya sudah tidak percaya lagi bahwa jari akan bengkak atau dikejar hantu. Mereka menganggap itu tidak masuk akal secara logika, namun uniknya, meskipun tidak percaya mitosnya, mereka tidak berani menunjuk kuburan secara sembarangan. Mengapa anak muda tetap mematuhi larangan itu walaupun mereka sebenarnya tidak takut sama hantu? Ternyata makna mitos ini telah berubah. Kini orang memahami sebagai bentuk sopan santun dan adab. Kuburan dianggap sebagai rumah bagi mereka yang sudah meninggal, tempat yang sakral dan harus dihormati. Menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuk dianggap tindakan yang kasar, menantang, atau ngajak ribut. Sama tidak sopannya seperti menunjuk wajah orang yang masih hidup. Jadi, mitos seram yang dibuat oleh orang tua zaman dahulu sebenarnya adalah cara cerdik untuk mendidik anak-anak agar bersikap sopan. Karena anak kecil susah mengerti konsep etika. Mereka ditakut-takuti dengan hantu atau jari bengkak agar mau menurut. Hari ini, kita bisa melihat bahwa meskipun cerita seram yang mulai pudar, nilai kebaikannya tetap ada dan tetap lestari. Kita tidak menuju kuburan bukan lagi karena takut jari menjadi bengkak atau bengkok, melainkan karena kita menghormati mereka yang telah tiada dan menjaga adab di tempat umum. Ini membuktikan bahwa di balik mitos yang tidak masuk akal, tersimpan kearifan lokal untuk menjaga perilaku kita. Dengan demikian, tradisi lisan mengandung peranan penting dalam melestarikan dan mewariskan kebudayaan Indonesia yang beragam. Dari tradisi lisan, lahir pula mitos yang kemudian menciptakan sebuah gagasan yang baru, yaitu pamali. Hadirnya pamali dalam kehidupan masyarakat setidaknya dapat menjadi pengiring dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pamali juga dapat menciptakan batasan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang dianggap salah sehingga menciptakan batasan dalam bertindak.